Saudara terkasih, bacaan kita hari ini mengajak kita semua untuk kembali memperdalam sekaligus juga barangkali mengkoreksi paham kita tentang apa yang disebut berbahagia. Apakah hari ini Anda berbahagia? Nah, bacaan-bacaan ini bisa menggambarkan sikap yang semakin mesti bertumbuh dalam hati setiap orang yang beriman. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, memberikan sebuah uraian yang barangkali bisa ikut juga menjadi bagian dari cara kita merumuskan kembali apa arti kebahagiaan. Kebahagiaan yang diharapkan dan dihidupi setiap orang Kristiani adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang mengubah hidupnya, yang membaharui hidupnya, dan membawa sukacita. Sukacita bukan karena memiliki banyak, bukan karena memiliki kekuasaan, tetapi dan juga bukan sukacita karena tidak punya masalah. Dan Yesus menegaskan bahwa tidak pernah menjanjikan kalau ikut Yesus bebas masalah. Tetapi karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang menjadi sumber pengharapan, sumber sukacita, dan berdasar pada keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, bahwa Tuhan senantiasa berkarya. Maka Paulus menggambarkan dalam nomor 7 dari Evangelii Gaudium. Nah, barangkali ini soalnya. Saya bacakan ya. Kadang-kadang kita dicobai untuk mencari alasan dan mengeluh. Bertindak seolah-olah kita hanya dapat bahagia jika 1000 syarat terpenuhi. Nah, jangan-jangan kita begitu terjebak oleh ilusi kita sendiri. Maka baiklah merumuskan, saya bahagia kalau 1 sampai 1000 itu dipenuhi. 1 saja tidak dipenuhi, tidak bahagia. Ya salah sendiri kalau begitu. Anda sudah bermasalah dalam rumusan paham tentang bahagia. Anda sendiri telah mempersulit hidup Anda dengan membuat 1001 syarat saya bahagia. Nah kalau begitu maka dikatakan Paus Fransiskus, lah kita sendiri yang membuat hidup susah. Ya karena hidup ini tidak selalu ideal. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk menempatkan bahwa kebahagiaan sejati orang Kristiani itu karena senantiasa mengalami Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Maka sadar bahagia hari ini bukanlah suatu resep jitu bahagia, bukan. Salah kalau begitu. Anda salah akan menangkap makna dan pesan Yesus kalau seolah-olah itu resep hidup bahagia. Tapi justru bagaimana kita diajak untuk memahami bahwa Yesus menghendaki kita semua untuk menempatkan hidup kita di tangan Tuhan. Dan ini juga bukan suatu wacana untuk
menjadikan kemiskinan sebagai suatu hal yang keutamaan dan mencela kekayaan sebagai sumber laknat. Bukan begitu. Kita diajak untuk menjadi manusia-manusia karena bahkan kemiskinan itu juga membuat manusia dinistakan martabatnya. Tapi demikian juga yang sama, kekayaan bisa membuat orang lupa diri, bahkan lupa Tuhan. Jadi bukan untuk memuliakan kemiskinan dan mencela kekayaan. Kalau begitu keliru. Kita diajak untuk menata kembali kehidupan, menjadikan manusia yang luhur martabatnya, dan karena itu berbahagia. Yang tidak lusuh, lecek karena kemelaratan, dan juga tidak busuk karena kekayaan. Maka di sini dipahami bahwa seringkali paham kita juga masih kita alami, bahwa dalam paham perjanjian lama, kemiskinan itu diasosiasikan sebagai akibat dari orang tidak diberkati, orang berdosa, bahkan keliru. Sebaliknya, paham yang mengatakan juga bahwa kekayaan itu adalah tanda bahwa orang diberkati. Tidak semuanya benar. Jadi menyampaikan sebuah paham baru bahwa kekayaan itu bisa menjadi kutub. Kemelaratan itu juga bisa menjadi kutub. Maka kita diajak melihat bagaimana mengatasi agar manusia hidup dalam keluhurannya, martabatnya. Yesus sampaikan bahwa pertama-tama kekayaan ini sungguh bisa menjadi berkat kalau satu pertanyaannya, dari mana asalnya? Kalau kekayaan ini berasal didapatkan dari kerja keras, dari usaha-usaha yang sah dan halal, nah itu buah dari kerja keras. Tapi untuk bisa sungguh menjadi berkat adalah digunakan untuk apa? Nah, ini penting. Kalau digunakan mengembangkan diri, mengembangkan sesama, kalau itu membawa kebaikan bersama dan memuliakan Tuhan, maka kekayaan sungguh bisa menjadi berkat, membuat manusia hidup dalam keluhurannya sebagai martabat manusia. Dan tetap, yang ketiga, kendati mungkin tajir melintir, tapi tak memiliki semangat kemerdekaan batin. Tidak melekat pada harta kekayaan itu, tetap mengandalkan Tuhan. Dan tetap dalam keyakinan, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Sebagaimana digambarkan dalam bacaan yang pertama. Pada umumnya, nah ini, pada umumnya, kalau sudah memiliki segala-galanya, umumnya godaannya adalah menjadi lupa Tuhan, lupa sesama, tidak peduli. Nah itu arahnya. Jangan sampai begitu, supaya tetap in God we trust, gitu kan kalau dalam dolar itu. In God we trust. Nah, gambaran karikatural ya, lebih percaya dolarnya itu atau in God we trust yang tertulis dalam dolarnya itu. Kita diingatkan bahwa kekayaan sungguh bisa menjadi berkat kalau didapatkan dengan cara yang benar, dengan kerja keras, tapi juga digunakan dengan bijaksana untuk membawa kebaikan bersama, untuk membuat sesama boleh mengalami hidup yang sejahtera, dan tetap memiliki
kemerdekaan batin untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan bahwa mereka yang berbahagia adalah orang yang tumpuan harapannya hanya Tuhan. Orang yang keinginannya adalah menjalankan kehendak Tuhan. Orang yang selalu berupaya untuk menghadirkan Tuhan kepada sesama. Dan orang yang mampu memikul konsekuensi dari ikut Yesus. Dan itu tidak semua berarti semuanya baik-baik saja, semuanya nyaman-nyaman saja, semuanya enak-enak saja. Kalau kita ingin menjalankan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus, kadangkala justru mengalami penolakan, mengalami berbagai macam tantangan, bahkan mengalami persekusi. Tetapi itu semua tidak membuat orang menjadi kehilangan kegembiraan, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Kita melihat bagaimana para rasul dan para martir. Para rasul dikatakan di penjara, bukan lagi takut atau sedih, tapi digambarkan mereka bersukacita, boleh menderita karena nama Yesus. Nah, itu kalau begitu benar. Jadi meskipun harus menderita karena nama Yesus, karena ikut Yesus, tidak kehilangan kebahagiaan, tidak kehilangan sukacita. Ini yang diharapkan dari kita semua. Maka tumpuan harapannya pada Tuhan. Mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang menangis. Orang yang kesulitan karena menjadi murid Yesus. Dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak. Kita diajak untuk senantiasa menempatkan Tuhan sebagai andalan kita semua. Andalan kita semua. Dan kalau sungguh demikian, maka kita boleh tetap mengalami pengharapan, boleh mengalami kegembiraan, bahkan ketika situasi justru tidak selalu berarti happy-happy, tidak selalu fun. Kadangkala justru ikut menderita bersama Yesus. Paulus Franciscus mengingatkan dalam surat apostoliknya, tidak bisa dibayangkan orang Kristiani yang tidak tahu lagi bagaimana tersenyum, bagaimana tertawa, atau gereja yang tanpa sukacita. Bahkan beliau mengatakan dalam nomor 6 itu, ada umat Kristiani yang hidupnya seperti masa prapaskah berkepanjangan. Tidak pernah mengalami paskah itu. Kasihan amat orang begitu itu. Hidup bisa prapaskah terus, mukanya dikatakan Paulus Franciscus seperti orang yang pulang melayat gitu. Suram. Hari kita diingatkan bahwa dalam situasi apapun, kalau kita sungguh-sungguh boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita boleh mengalami senantiasa ada pengharapan, senantiasa bahkan sukacita di dalam penderitaan karena mengikuti Yesus. Dan semoga kita semua tidak pernah kehilangan harapan, semoga kita senantiasa selalu boleh mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak pernah kehilangan pengharapan, kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita semua dipanggil untuk mewujudkan itu semua dengan menjalani hidup kita dengan kasih dan berikan kesaksian kasih itu dalam segala hal yang kita lakukan dimanapun berada. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaran di surga.
Dan moga-moga nanti pada saatnya kita boleh ikut serta dalam kebahagiaan abadi, dalam kemuliaan kebangkitan, seperti dinyatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua. Kita boleh ikut dimuliakan, bersukacita abadi dalam kerajaan surga.